kalau saya stuck di situ aja nggak akan maju-maju, makanya benar, saya benar. langsung beranikan diri untuk buka kios ini. Oke, para warga Rumah Natura, jadi kali ini saya lagi kunjungan sosial ke kebun Kelana, salah satu toko tanaman hias yang ada di Majalengka. Jadi kita akan sekaligus ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya kebun Kelana, sama Kang Yudis. Nanti kita langsung ketemu sama Kang Yudisnya ya. Nah, kita udah langsung sama ownernya kebun Kelana, sama Kang Yudis. Apa kabar Kang Yudis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama nggak ke kebun Kelana nih ya. Baru sekarang lagi nih. Diganggu malam-malam waktunya ya. apa. Ini mau sambil tanya-tanya Kang. Boleh kan? Boleh. Ini kebun Kelana, sebenarnya nama kebun Kelana itu dari mana sih awal sejarahnya? Kalau nama kebun Kelana sendiri itu dari kebetulan saya udah punya anak saya itu namanya emang Kelana gitu. Oh iya. Jadi mungkin saya namain anak saya mungkin nanti bisa membawa rezeki ya. Saya bisa berkelana kemana-mana Ya, juga. Nah, ini untuk apa sih yang melatar belakangi bisa milih usaha tanaman hias kayak gini? Awalnya sih nggak sempat kepikiran ya untuk buka usaha di bidang tanaman hias ini. Mungkin karena faktor pandemi juga. Nah, iya benar. Jadi mendorong saya untuk ikut-ikutan tren awalnya gitu. Tadinya kan saya kerja kebetulan di Jakarta gitu. Nah, kebetulan ada teman juga yang berkecimpung di dunia tanaman gitu. Jadi semakin lama saya main dengan teman saya itu, jadi saya kebetulan agak tertarik juga untuk masuk ke dunia tanaman. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama malah jadi keterusan, akhirnya malah jadi buka ini. Apalagi menguntungkan. Ya, tapi di luar itu memang saya suka sama yang hijau-hijau gini sih gitu. Basicnya udah berarti mulai emang suka. udah suka sama Iya. yang hijau, yang segar kayak tanaman kayak gini ya. Nah, sekarang kenapa sih Kang Yudis ini? Orang pas pandemi ini kan biasanya pada collab yang usaha gini. Kenapa Kang Yudis bisa berani gitu bikin kios tanaman hias seperti ini? Faktor yang mendukung itu atau gimana sih ceritanya? Ya, tadi yang saya bilang awalnya kan iseng ya. Saya juga awalnya nggak membuka kios kayak gini. Awalnya tuh di rumah, saya main online, saya punya akun Instagram, media sosial. Tapi lama-lama ketika saya seiring berjalannya waktu, antusias dari customer saya itu, para pelanggan saya itu, kok mereka banyak yang support untuk saya bikin Kios floris ini kayak ya. ini gitu, Iya. bikin kiosnya gitu. Akhirnya dari situ saya mulai berpikir kalau saya stuck di situ aja nggak akan maju-maju, makanya benar, saya benar. langsung beranikan diri untuk buka kios ini gitu. Sekalian, Ya, kayak sekalian. kios kayak Ya. gini ya. Kalau untuk target nih, kan secara Majalengka masih agak kurang ya kalau untuk kita tanaman hias. Nah, untuk kebun Kelana sendiri, penjualannya itu atau marketingnya punya target kemana atau ke siapa kayak gitu? Kalau targeting sih kita pengennya tuh menjangkau wilayah Majalengka, Cirebon, Ciayu, Majakuning Oh itu iya, masih bisa wilayah tiga dijangkau. itu ya. Wilayah 3 Cirebon. Ya, untuk keluarnya juga kita sebenarnya target untuk penjualan keluar kota juga ada, karena kan tiap hari juga, tiap minggu itu pasti ada aja yang keluar kota. Cuman kita untuk target sekarang ini pengen ngejangkau wilayah 3 Cirebon dulu gitu. Nah, itu untuk cara marketingnya atau metode marketingnya itu bagaimana tuh Kang? Kalau itu Apakah misalkan dia live sale atau kayak gimana? Tenangnya musim tuh. kalau untuk saat ini sih kita ngandelin media sosial ya, karena kan untuk media sosial pasti akan ngejangkau luas Ya lebih ya. luas ya jangkauannya. Ya, kita gunakan media sosial itu ya paling lifestyle kayak gitu-gitu. Kita bikin
jualan di story Instagram atau di online lainnya paling kayak gitu sih. Jadi kayak promo apa gitu. Ada apa aja sih kalau promo di Kalau promo sih pasti ada gitu ya. Kita suka adain giveaway gitu. Kita suka ada kayak potongan harga atau diskon gitu. Soalnya kan pernah lihat kalau di IG kayak apa Senin ngangenin Iya kayak gitu. kayak Kita gitu ada ya metodenya ya. kayak Kamis manis kayak gitu gitulah untuk menarik pelanggan gitu. Benar-benar jadi menarik kayak gitu ya. Nah, untuk tanaman hias yang dijual di sini ada apa aja sih Kang, atau tanaman jenis apa gitu? Kalau tanaman bervariasi ya, kita juga karena nggak fokus ke 1-2 tanaman, jadi saya juga di sini di greenhouse ini sendiri pengennya tuh tanaman yang ada di sini tuh kan lengkap gitu. Jadi ketika orang datang ke sini, orang mau cari apa aja ada tuh, gitu dari tanaman yang istilahnya kayak tanaman-tanaman biasa gitu sampai tanaman-tanaman yang kalau sekarang orang bilang kelas sultan tuh saya pengen atau rare kayak gitu ya. Berarti aroid juga di ya, sini ya. aroid ada gitu. Nah, teman-teman buat kalian atau para milenial, ibu-ibu, bapak-bapak pecinta tanaman hias lainnya, kalau mau cari aroid bisa datang ke kebun Kelana ya Kang ya. Iya. Nah, untuk harga tanaman di sini dari kisaran berapa sih Kang? Kalau harga tanaman bervariatif juga ya, kita dari mulai harga Rp3.000 ada. 3.000 ada? Iya. Tanaman-tanaman yang tanaman proyek, tanaman kecil gitu-gitu. Oh iya, Kita kayak buat di taman atau di mana gitu ya berarti ya. Ya sampai jutaan lah, masih levelnya masih jutaan gitu, yang puluhan juta kita belum bisa nyediain karena tahu sendiri sekarang kan tanaman lagi booming, kita juga takut ada yang secara pasar di Majalengkanya juga ya, meskipun lewat online juga kan masih banyak yang mikir-mikir kayak gitu kalau untuk beli tanaman yang berapa juta gitu ya. Paling kita itu pesanan gitu, jadi kita baru datangkan kalau emang itu orang udah bisa. Tapi kalau model kayak sekarang kan lagi trennya tanaman variegata gitu, di sini nyediain juga kalau ada. Kalau variegata ada beberapa gitu. Ada beberapa ya. Bagus kalau gitu lengkap ya Bang. Berarti di sini banyak tanaman aroid dan macam-macam ya Kang. Biasanya yang paling laku di sini untuk tanaman jenis apa? Kalau untuk laku sendiri mungkin sesuai tren saat itu ya, tapi di sini tuh banyak yang nyari apa? Banyak gitu yang kalau untuk banyak yang nyari sih apa ya, nggak ada yang spesifik nyari apa gitu. Cuma karena di sini kan banyak macamnya, banyak jenisnya, jadi semua yang ada tanam di sini memang semuanya juga kejual gitu. Cuman kalau yang tren-tren itu memang lagi banyak dicari gitu. Misalnya sekarang lagi tren monstera gitu, orang lagi cari monstera gitu. Aglonema gitu. Atau mungkin ada juga ya, mungkin orang yang kesini niat dari rumah beli apa, pas di sini banyak beli apa ya kayak gitu ya berarti. Banyak. Ya alhamdulillah berarti bagus ya kayak gitu. Nah, ini kan Bang Yudi sini sebagai boleh dibilang pengusaha atau petani tanaman hias milenial ya. Boleh dong bagi tips and triknya buat para milenial di Majalengka khususnya yang mau memulai usaha kayak gitu, tips triknya apa aja sih? Kalau saya ya paling niat awal dulu sih harus yakin gitu. Kalau kita mau mulai usaha tapi niatnya itu enggak, maksudnya setengah-setengah, kita cuma ikut-ikutan tren atau kayak gitu-gitu, dipastikan ya kedepannya nggak akan manjang gitu. Kalau nggak ada niat, yang penting sih niat dulu, terus kita harus suka dulu, harus cinta dulu sama apa yang kita jalani gitu, apa yang kita misalnya sekarang saya berkecimpung di dunia tanaman ya, kita harus cinta dulu sama tanaman itu sendiri gitu, mengenal tanamannya ya, juga kayak gitu ya. Berarti kalian wajib tahu apa yang mau kalian usahain gitu. Nah, kalian berusaha untuk mengenalnya aja dulu. Ada lagi kan untuk tips-triknya? Ya itu aja paling. Ya, berarti intinya berani untuk memulai dan mempunyai tekad yang kuat ya. Para warga Rumah Natura itu boleh dicoba buat kalian, untuk para milenial yang ada di Majalengka atau yang di Indonesia khususnya kayak gitu, boleh dicoba. Saran dari Bang Yudi sini ya. Nah, untuk harapan kedepannya gimana sih untuk
kebun kelana ini, Bang? Kalau harapannya yang pasti setiap kita punya bisnis ya atau usaha gitu, pasti harapannya kita akan menjadi besar ya gitu. Ya sama halnya dengan kebun kelana sendiri, saya ingin ya kebun kelana ini bisa menjadi florist atau nursery yang besar di wilayah Cirebon khususnya gitu. Kalau bisa kita menjangkau ke luar daerah gitu, bisa Majakuning ya kayak gitu ya. Jadi kalau ingat Majalengka, ingat wilayah Cirebon, tanaman hias ya ingatnya kebun kelana. Ingat kebun kelana, gitu. benar Bang, benar. Gitu. Iya benar, harusnya kayak gitu. Kalau untuk usaha sekarang minimal ya kita nge-branding personal dulu untuk usaha kita ya kayak gitu. Nah ini kan untuk kebun kelana sebenarnya berdirinya itu sejak kapan sih, Bang? Kalau mulainya sendiri itu dari pandemi tahun 2010-an, saya kurang tahu ya. Pandemi 2020. 2020. Cuman kalau untuk serius sendiri di kios ini, di buka greenhouse ini itu dari kita mulai grand opening itu dari 15 Januari 2021. Januari berarti sekarang Juni. Sekarang itu mau anniversary yang kelima bulan. Kebetulan hari ini itu. Kelima bulan udah bisa segede gini, dan followersnya boleh dicek sendiri sama kalian. Ini udah lumayan ngehit nih untuk kebun kelana di wilayah Ciayu Majakuning khususnya. Nah ini terakhir Kang, buat para sobat daun nih, barangkali yang mau datang langsung ke kebun kelana nih Kang, di mana sih alamatnya sebenarnya? Atau boleh IG-nya, FB-nya kayak gitu? Ya buat sobat daunnya, sobat Natura, apa namanya? Warga rumah Natura. Kalau yang lagi cari tanaman di sekitar Majalengka atau wilayah 3 Cirebon, bisa datang ke greenhouse-nya kebun kelana yang ada di Desa Parung Jaya, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, atau bisa dicek juga di Instagramnya @kebun_kelana. Itu kita juga bisa online, kita pesan online, kita bisa kirim ke luar kota. Untuk wilayah Cirebon Majalengka sendiri kita bisa antar menggunakan ekspedisi dari kita. Oh iya bener, mantep tuh. Gimana nggak mantep juga nih, bisa delivery juga. Kalian tinggal nunggu di rumah aja, tinggal pesen via IG, di WhatsAppin atau via Facebook juga bisa, tinggal dikirim ke rumah. Nah jangan lupa juga untuk berkunjung ke nursery-nya kebun kelana yang ada di Desa Parung Jaya, Kecamatan Leuwimunding, Majalengka. Oke. Bang Yudis, atur nuhun nih, udah diganggu waktunya malam-malam. Semoga usahanya makin lancar, makin maju dan sukses selalu buat kebun kelana ya kan ya. Atur nuhun Bang Yudis ya. Oke warga rumah Natura, sekian untuk interview kita kali ini di kebun kelana. Nanti kita ketemu lagi di kunjungan sosial ke nursery-nursery lainnya. Salam sehat, salam lestari, mari bersenyawa dengan semesta.